Berbicara tentang perdamaian itu sama dengan berbicara mengenai Tuhan sendiri. Damai sejati bermula dari hati seseorang, dari dalam seseorang, dan mestinya dari dalamlah terpancar damai itu. Salam jumpa, salam damai lagi saudara-saudara semua dimanapun berada, pencinta perdamaian. Semua orang mencita-citakan hidup damai, dan banyak sekali orang telah memperjuangkan perdamaian itu sendiri. Dari antara mereka banyak yang sangat terkenal, bahkan kita dengar menjadi peraih Nobel perdamaian itu sendiri. Tapi selain mereka, kita sangat yakin banyak sekali orang yang memperjuangkan perdamaian kendati jejak mereka tidak terekam. Di sisi lain, banyak juga orang yang gagal memperjuangkan perdamaian itu sendiri. Kegagalan bisa karena faktor luar, tantangan terlalu besar, karena kita tahu tidak semua orang menginginkan damai. Bisa juga orang makan dari situasi perang dan kekacauan. Sisi lain yang membuat gagalnya perdamaian atau seseorang memperjuangkan damai adalah alasan atau faktor dari dalam dirinya sendiri. Mungkin motivasi sejak awal kurang kuat. Nah, sebagai orang Kristen, ada sesuatu yang harus kita fahami dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang sangat berharga agar damai itu bisa kita perjuangkan dan kita setia memperjuangkannya. Apa itu? Yang pertama-tama harus kita sadari adalah berbicara tentang perdamaian itu sama dengan berbicara mengenai Tuhan sendiri. Karena perdamaian adalah sifat Tuhan yang kemudian menjadi tugas kita manusia. Jika menginginkan perdamaian, ya kita membutuhkan Tuhan. Mencoba mewujudkan perdamaian tanpa Tuhan itu pasti sia-sia namanya. Karena kita sedang berada di dunia yang penuh dengan dosa, atau kita pun sedang berdosa, kita bukan sedang berada di surga atau di Firdaus itu sendiri. Sejarah manusia sudah menunjukkan bahwa manusia selalu melakukan dosa terus-menerus, jatuh dalam dosa dan bergelimang katakan dalam dosa itu sendiri. Hidup manusia diwarnai perang, kekerasan, terorisme, dan semua itu. Dan itu adalah akibat dari rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan. Itu akibat dari dosa yang ada di dalam dunia ini dan ada di dalam diri kita manusia. Nah, bagaimana supaya damai itu bisa terjadi? Para nabi merindukan damai itu. Maka mereka menubuatkan akan datang masanya, akan datang waktunya, akan datang seorang Mesias yang membawa perdamaian itu sendiri. Dan kita orang Kristen mengakui bahwa Yesus itulah sang pembawa damai itu sendiri. Yesuslah yang membuka pintu masuk ke dalam suasana damai itu sendiri. Nubuat para nabi mengatakan bahwa dunia damai itu seperti ini. Serigala akan tinggal bersama dengan domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Yesaya 11 ayat 6. Kita percaya dunia baru ini, suasana yang penuh damai ini dibawa oleh Kristus sendiri. Karena apa? Karena Kristus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Dosa yang adalah akar dari kekacauan dan penyebab tidak adanya perdamaian. Yesus menghancurkan akar dari segala yang namanya permusuhan. Melalui wafatnya di salib, Yesus Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus Kristus juga mendamaikan manusia dengan sesama manusia. Ia merubuhkan tembok perseteruan yang mencerai-beraikan antar bangsa.
maka kita harus menyebut Yesus Kristuslah Raja Damai, dan Yesus Kristuslah damai sejahtera kita. Yesus telah mendamaikan surga dan bumi dan membuka pintu pengampunan agar kita semua bisa hidup dalam damai dan merasakannya di dalam batin kita. Tapi harus kita sadari bahwa kita harus menjadi pewarta perdamaian itu, karena damai yang dibawa Yesus Kristus itu tidak bisa menyebar dengan sendirinya. Orang yang mendengarkan damai bisa saja menerima, tapi bisa saja menolak, tergantung orang itu sendiri. Kebebasan adalah hak mutlak dari seseorang. Nah, bagaimana kita Kristen harus terlibat mewartakan perdamaian itu sendiri, karena sekali lagi perdamaian tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Maka diperlukan aksi, diperlukan pergerakan dari orang Kristen dengan menjumpai orang-orang untuk melakukan perdamaian. Ketika ada orang yang sudah merasakan perdamaian dan kita menceritakan kisah perdamaian itu, orang yang baru mendengarnya akan cross-check, akan melihat orang yang telah pernah merasakan perdamaian. Jika setelah ada saksi-saksi hidup merasakan perdamaian, mereka pun akan bisa menerima perdamaian itu sendiri. Maka perdamaian yang diperjuangkan Tuhan melalui Yesus Kristus dan orang Kristen sekarang akhirnya bisa nyata di dalam kehidupan kita sendiri. Tapi bukan hanya orang Kristen loh yang punya misi tentang perdamaian. Semua manusia yang berkehendak baik, semua agama juga memperjuangkan damai. Tapi inti yang harus kita pegang adalah perdamaian dapat bertahan. Perdamaian dapat berlanjut semakin luas jika orang Kristen dan orang non-Kristen sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan perdamaian itu sendiri. Tanpa kerjasama ini, perdamaian tidak akan bisa semakin meluas di dunia ini. Nah, yang terakhir mau saya katakan, bagaimana kita orang Kristen bisa mewujudkan perdamaian itu sendiri. Yang pertama, damai sejati bermula dari hati seseorang, dari dalam seseorang. Dan mestinya dari dalamlah terpancar damai itu. Supaya itu kita miliki, kita harus ada di dalam doa, mendengarkan sabda Tuhan, dan juga kita harus giat melakukan sakramen tobat, atau yang kita sebut dengan sakramen perdamaian itu sendiri. Lalu yang harus kita lakukan lagi adalah berinisiatif menjumpai orang dengan membawa damai kepada orang itu sendiri. Karena kasih, kita jumpai, berbagi damai di sana, persahabatan dan apa saja yang baik untuk dilakukan di situ. Dan yang terakhir, langkah yang harus dilakukan adalah orang Kristen harus memahami bahwa niat untuk mengampuni dan niat untuk berdamai itu harus selalu hidup di dalam batinnya. Harus ada niat, ada rencana. Dan kalau ada konflik datang, niat itu harus segera dicoba dilakukan lagi. Sebagai penutup saya mau mengatakan begini, sebagai orang yang mengenal Tuhan, yang pertama kita harus mewartakan damai. Karena damai itu adalah sifat Tuhan dan kita diutus Tuhan untuk melakukannya. Yang kedua, kita harus mewartakan damai karena damai itu tidak bisa menyebar dengan sendirinya. Yang ketiga, kita mulai damai itu dalam diri kita dengan doa, mendengarkan sabda, dan menerima sakramen tobat. Dan yang terakhir adalah kita harus menanamkan dalam hati kita niat untuk mengampuni dan niat untuk selalu berdamai. Semoga kita semua menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Salam damai bagimu. Terima kasih.